Bahagia adalah sebuah hak, sedangkan kerja keras adalah sebuah kewajiban. Lakukan kewajiban dan raihlah hakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kana Nandita dari kelas 10 MIPA 2 akan menceritakan biografi tentang Mary Riana. Mary Riana atau si wanita sejuta dolar adalah seorang pengusaha wanita yang berhasil sukses di usia muda. Mary Riana menjadi salah satu entrepreneur dan motivator wanita tersukses ini berasal dari Indonesia. Mary Riana dilahirkan pada tanggal 29 Mei 1980 di Jakarta. Ia mempunyai ayah bernama Swanto Sosro Saputro dan ibunya bernama Linda Sanian. Mary Riana lahir dan tumbuh di Jakarta dalam keluarga yang sederhana keturunan Tionghoa. Orang tua Mary Riana adalah seorang pebisnis dan ibu rumah tangga. Ia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Adiknya bernama Aris dan juga Erik. Sebagai anak tertua dalam keluarga, ia harus menjadi panutan dalam keluarga agar adik-adiknya dapat mencontohnya. Mary Riana memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Don Bosco Pulau Mas. Setelah tamat dari sana, ia melanjutkan pendidikannya di SMP dan SMA Santa Ursula yang merupakan sekolah Katolik khusus perempuan yang berada di Jakarta Pusat. Lalu setelah lulus SMA, Mary Riana ingin melanjutkan kuliahnya di Universitas Trisakti. Namun cita-citanya untuk kuliah di jurusan Teknik Elektro Universitas Trisakti buyar karena terjadi kerusuhan besar di tahun 1998. Hal inilah yang kemudian akan merubah takdirnya. Ayah Mary memutuskan untuk mengirim anaknya belajar di luar negeri, dan Singapura kala itu merupakan sebuah pilihan yang paling bagus dan masuk akal karena jaraknya yang relatif dekat, pendidikannya yang bagus, dan lingkungannya yang aman. Mary mulai belajar di Nanyang Technological University di jurusan Electrical and Electronic Engineering pada tahun 1998. Mary mengaku jurusan ini menjadi jurusan yang paling masuk akal baginya saat itu. Mary bercita-cita ingin menjadi seorang insinyur karena ia ingin membantu ayahnya dalam menjalankan bisnis. Tanpa persiapan dana yang memadai untuk kuliah di luar negeri, Mary sempat gagal dalam tes bahasa Inggris di Nanyang Technological University. Tanpa persiapan bekal dana yang memadai pula, Mary harus meminjam dana dari pemerintah Singapura. Untuk melunasi hutangnya, Mary mencoba peruntungan dengan bisnis membuat skripsi, bisnis MLM, mencoba bermain saham yang semuanya berakhir dengan kegagalan. Mary juga mencoba praktik dengan terjun ke multi-level marketing meski akhirnya rugi $200. Dan masih banyak lagi usaha-usaha yang Mary lakukan tetapi tetap gagal dan sempat membuat mentalnya jatuh. Walau dengan kondisi tersebut, Mary tetap dapat menyelesaikan kuliahnya. Tamat kuliah, barulah Mary mempersiapkan dirinya dengan matang. Bersama Alfa yang merupakan temannya yang kini menjadi suaminya, mereka berdua memulai menjalankan usaha bersama, belajar dari pengalaman para pengusaha sukses. Banyak kegagalan yang menimpa Mary, tetapi ia terus membulatkan tekadnya untuk menjadi sukses. Sampai akhirnya ia sukses sebagai financial konsultan yang menjual produk-produk keuangan dan perbankan seperti asuransi, kartu kredit, deposito, tabungan, dan lain-lain. Dalam 6 bulan pertama karirnya di Prudential, Mary berhasil melunasi hutangnya sebesar $40.000 Singapura. Tepat 1 tahun pertamanya, ia berhasil mendapatkan penghasilan sebesar $200.000 Singapura atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2004, prestasi Mary yang cemerlang membuatnya dipromosikan sebagai manajer. Mary lalu memulai bisnis sendiri setelah diangkat menjadi manajer dengan menyewa kantor dan memiliki karyawan sendiri. Kemudian ia mendirikan MRO atau Mary Riana Organization, sebuah perusahaan jasa keuangan. Selain itu, ia juga mendirikan MRO Konsultansi yang bergerak di bidang pelatihan motivasi secara percetakan buku yang berbasis di Singapura. Bersama timnya di MRO, Mary memiliki program pemberdayaan perempuan dan anak-anak muda. Anggota timnya di lembaga ini bahkan tergolong muda berusia 20-30 tahun. Saya ingin menampung orang muda yang punya ambisi dan semangat seperti saya, kata Mary.
Keinginannya untuk berbagi ini tak hanya dilakukan di Singapura. Pada ulang tahunnya yang ke-30, Mary membuat resolusi baru, yaitu memberi dampak positif pada 1 juta orang di Asia, terutama di tanah kelahirannya Indonesia. Tahun 2005, Mary menerima penghargaan sebagai penghargaan Top Agency of the Year dan penghargaan Top Rookie Agency. Kini Mary Riana mempunyai mimpi untuk memberikan dampak positif bagi 1 juta orang di Asia, terutama di Indonesia. Salah satunya dengan meluncurkan buku Mimpi 1 juta dolar yang sangat inspiratif. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan. Intinya yang pasti, kalau kita tidak mencoba, ya sudah, kita pasti gagal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.